penambahan masa jabatan presiden yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengemuka ada yang setuju untuk menambah masa jabatan, namun ada yang juga menolak. Apa saja poin usulan amandemen ini, apa syaratnya, dan apakah memang dirasa perlu? Memang wacana usulan untuk menambah masa jabatan presiden ini muncul berkaitan dengan wacana rencana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan yang berlaku selama ini adalah presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Jadi total presiden dan wakil presiden yang paling lama menjabat selama 10 tahun ini seperti diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Ini memang bukan pertama kalinya muncul usulan seperti ini. Maka dari itu mari kita bahas lebih lanjut mengenai amandemen. Yang pertama adalah poin-poin usulan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah akan kembali memberlakukan Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Kemudian MPR berwenang menyusun GBHN. Wacana ini menginginkan MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara dan kembali menghidupkan kembali GBHN. Dengan demikian, maka hal ini sendiri akan merambat ke urusan lainnya, yaitu tidak akan ada lagi pemilihan langsung presiden dan wakil presiden karena akan dipilih oleh MPR, yang artinya akan mempengaruhi pemilihan presiden ke depannya meski saat ini belum ada kepastian berapa lama waktu masa presiden jabat nantinya. Tetapi ada beberapa usulan yang muncul. Sebelum itu mari kita lihat aturan dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, di mana yang pertama adalah presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali jabatan, yang artinya total 10 tahun presiden dan wakil presiden dapat memimpin di Indonesia. Usulan ini mendapat tanggapan beragam dari partai-partai. Apa saja tanggapannya dengan wacana amandemen ini sendiri? Yang pertama, mari kita lihat dari Wakil Ketua MPR dari fraksi P3, Arsul Sani. Ia berpendapat bahwa kita melihat wacana atau diskursus tentang penambahan masa jabatan presiden ini terlihat biasa saja. Sebagai sebuah wacana usulan dari beberapa pemangku kepentingan memang harus ditampung oleh MPR. Selanjutnya dari Sufmi Ahmad Dasko, Wakil Ketua MPR dari Gerindra. Jika memang amandemen akan mengubah masa jabatan presiden, Gerindra akan memperjuangkan agar presiden cukup menjabat selama 1 periode dengan jangka waktu selama 7 atau 8 tahun. Untuk yang terakhir dari Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDIP, berpendapat bahwa ketentuan sekarang dengan 2 periode masih ideal. Sebenarnya masing-masing partai, fraksi ini sendiri memiliki opininya masing-masing. Masih belum pasti sebenarnya berapa lama jabatan presiden ini akan bertambah. Kita akan lihat selanjutnya bersama bagaimana sebenarnya dengan masa jabatan presiden di negara-negara lain. Kita lihat yang pertama di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ini memiliki aturan untuk masa jabatan presiden menjabat 2 masa bakti. Paling lama masing-masing lamanya 4 tahun setiap 1 masa bakti. Di Amerika Serikat berbeda dengan Filipina. Filipina ini sendiri menjabat 1 periode, tetapi 1 periode durasinya mencapai 6 tahun. Kita lihat kemudian selanjutnya di Republik Rakyat Tiongkok, ini berbeda juga dengan Amerika, Filipina, Indonesia. Di Tiongkok sendiri ini pada Maret 2018, Kongres Partai Komunis menghapus batas waktu jabatan, yang artinya Presiden Tiongkok saat ini Xi Jinping, ini menjabat sebagai Presiden seumur hidup. Memang setiap negara memiliki aturan-aturan masing-masing. Tentu juga menetapkan masa jabatan ini banyak aspek sebenarnya yang harus dipertimbangkan. Tidak bisa hanya mewakili kepentingan ataupun kepentingan pribadi dari sebuah kelompok. Kemudian, jika diputuskan untuk mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945, bagaimana syarat dan juga ketentuannya? Kita lihat sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk syarat amandemen ini yang pertama adalah usul perubahan diajukan minimal 1/3 anggota MPR. Yang kedua, alasan perubahan pasal harus jelas. Yang ketiga, sidang MPR harus dihadiri minimal 2/3 anggota MPR. Yang keempat, keputusan perubahan harus disetujui minimal 50% plus 1 dari anggota MPR. Yang kelima, pasal mengenai bentuk negara tidak dapat dirubah.
Begitu periode, mungkin bisa untuk presiden, tetapi untuk bentuk negara sudah mutlak tidak dapat dirubah. Inilah syarat yang harus dipenuhi. Amandemen juga pernah dilakukan ketika masa reformasi pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Kita akan lihat pada tanggal 14 hingga 21 Oktober saat itu ada sidang umum MPR yang dimana membahas tentang perubahan 9 dari 37 pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pasal krusial adalah pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 dan yang terakhir adalah amandemen membatasi masa kekuasaan presiden menjadi 10 tahun yang dimana tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya ketika saat sebelum reformasi ini bisa menjabat selama puluhan tahun. Kita lihat kemudian pada tahun 2000, tanggal 7 hingga 8 Agustus ini sendiri ada sidang umum MPR. Ini juga mengenai perubahan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai amandemen soal desentralisasi pemerintahan. Pemerintahan daerah memiliki otonomi yang luas. Yang kedua, perubahan pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai amandemen dalam pemilihan umum untuk DPR. Kita lihat kemudian di grafik berikutnya pada tahun 2001, pada November ini juga ada sidang umum MPR yang dimana isinya menghilangkan GBHN, yang kedua mengakui pemilihan umum, yang ketiga garis besar pemilihan presiden, dan yang terakhir amanat pembuatan undang-undang pemilu. Terakhir di tahun 2002 kita akan lihat kembali terkait dengan amandemen undang-undang yang sudah dibahas pada Agustus adalah menyempurnakan sejumlah pasal seperti MPR terdiri dari DPR dan juga DPD. Inilah beberapa perubahan yang pernah terjadi dan saat ini memang mengenai wacana untuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945 masih mengemuka. Ada yang pro dan ada yang kontra, terutama mengenai masa jabatan presiden ini sendiri, karena mengemban jabatan sebagai presiden dan wakil presiden tentu adalah sebuah amanah yang besar, di mana pemimpin negara memiliki kewajiban bagi warga negaranya. Jika memang masa jabatan diperlukan untuk bisa mewujudkan visi misi, mungkin silakan saja, atau memiliki alasan-alasan lainnya. Namun bijaknya keberhasilan bukan hanya diukur dengan durasi, tetapi bagaimana Indonesia bisa menjadi sebuah negara yang mensejahterakan warganya dan mewujudkan pembangunannya dan juga memajukan sumber daya manusia dalam periode 10 tahun.